Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua, salam sejahtera untuk semua. Kita bertemu kembali di pertemuan 13 perkuliahan teori organisasi dan manajemen untuk sarjana informatika Institut Teknologi Padang. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang social network theory, yang menurut saya teori ini sangat relevan di kehidupan kita di era millennium, dan di era informasi seperti saat ini. Hal yang pertama yang penting kita informasikan bahwa social network theory nantinya akan diterapkan ya di berbagai media sosial dan berbagai kajian-kajian analisis tentang kelompok dan keterikatan individu, orang per orang, dan organisasi. Baik, saya coba presentasikan. Oke. Nah, social network theory itu mengisyaratkan sebuah teori yang tentang keterikatan, ya, tentang ketergantungan, tentang hubungan. Kalau Anda sering mendengar istilah link, ya, kalau kita mengakses sebuah website ada istilah link, ya, atau sebuah jejaring gitu ya. Nah, ini social network theory atau SNT ini menunjukkan adanya keterikatan atau linkage, ya, antar set aktor, satu aktor yang terlibat. Kalau di teori organisasi, ya tentunya komponen-komponen yang membentuk sebuah organisasi seperti individu, grup, dan organisasi itu sendiri. Jadi masing-masing kita sebenarnya di kehidupan ini saling terikat, ya. Saya tidak bilang bahwa network teori itu ya satu network antara satu pasangan ya dengan pasangan lain itu satu network, tapi yang kita lihat adalah lebih dari satu banding satu gitu ya. Nah, keterikatan itu menurut teori di sini itu karena ada perilaku, ya, dari aktor-aktor yang terikat, ada perilaku yang sama. Contohnya mungkin hobi, ya. Kalau kita hobi tentang suatu kegiatan, ya, katakanlah memancing, ya, kita akan merasa sama dan akan terikat dengan sebuah komunitas. Baik kita secara informal kita ikut di sana ataupun tidak. Jadi kalau misalnya katakanlah seperti ini, ya, katakanlah kita punya seseorang idola gitu ya. Ada pembicara, ada artis dan sebagainya. Kemudian ada orang lain yang juga mengidolakan orang yang sama, ya. Kita dengan fans dengan fans yang lain itu akan merasa senasib gitu ya, similar ya. Kita akan terikat dengan mereka. Kita akan merasakan hal yang sama. Nah, ketika terikat itu ada, maka di sanalah menurut teori, ya, di sanalah muncul sebuah teori tentang network sosial, ya. Nah, ini yang paling sering itu digambarkan dalam bentuk teori graf. Apa yang teori graf kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi intinya adalah ketika Anda terikat dalam tanda petik dalam suatu jejaring sosial, Anda akan cenderung ikut jejaring itu karena Anda memiliki perilaku, kesukaan, konteks yang sama. Misalnya nama dari daerah mana gitu ya, kemudian hobinya apa, dan itu bisa Anda lihat di sosial media sekarang, ya. Kalau Anda punya Instagram misalnya, ada hashtag di sana, Anda kan
banyak yang akan terikat di sana, atau Anda punya idola, dan Anda akan bertemu dengan orang-orang baru yang mengidolakan sesuatu, atau mempunyai hobi sesuatu. Itu yang kita sebut sebagai social network theory. Nah, ini dia. Karena kita punya keterikatan yang sama, tentu akan mempunyai jejaring. Katakanlah ini aktor 3 ini adalah seorang, ya katakanlah idola ya di sini. Aktor pertama ini fansnya terhadap aktor 3, aktor 2 fans aktor 3, kemudian aktor 4 ini mutual friend ya, kenal dengan aktor 2, berarti yang menjadi titik sentralnya adalah aktor 3. Katakanlah bukan idola ya, ini mungkin sebuah model untuk katakanlah di pertemanan ya saya ambil yang klasik aja Facebook ya. Aktor 3 punya teman aktor 2, aktor 3 juga punya teman aktor 4 ya. Nanti rekomendasi kita adalah aktor 2, aktor 3 akan diberitahu ke aktor 4 melalui aktor 3 bahwa Anda punya teman yang sama nih, aktor 3. Ini kita sebut dengan centrality. Jadi orang-orang yang centrality orang-orang yang biasanya punya tie atau keterikatan yang banyak dengan orang lain. Ya. Nah itu yang ini sering dipresentasikan seperti ini. Di lapangan di media sosial tentu tidak hanya 4 aktornya, bisa puluhan juta dan sebagainya. Itu big datanya luar biasa ya. Kita bisa petakan bentuknya jadi lebih besar. Nah, apa yang menentukan kekuatan dari tie tadi? Yang ini ya, tie ini. Yang pertama ada time span. Ini sering ya, selalu follow gitu ya, selalu ikut apa yang aktor 3 lakukan ya, ini time span. Kemudian mutual confiding. Jadi saling tadi cuma aktor 2 ke aktor 3 ngabisin waktu. Kemudian tetapi kalau aktor 3 aktor 2 itu punya traffic informasi ya. Ya, kemudian ada ya tentu kalau ada traffic informasi tentu ada pertukaran yang saling bolak-balik ya, sentimbal balik. Ini ya. Jadi jalur dari aktor 2 aktor 3 atau aktor 3 aktor 4 itu sangat sibuk ya. Semuanya menuju ke aktor 3 atau aktor 1, aktor 2, aktor 3 menuju ke aktor 3, aktor 4 sorry. Dan aktor 4 ketemu dengan aktor 1 melalui aktor 3 juga gitu ya. Itu yang tersebut sebagai kekuatan dari jejaring. Nah ini ya, saya gambarkan makin tebal nih garis tie-nya. Centrality-nya tentu akan semakin tinggi ya, semakin besar. Aktor 2, aktor 3, aktor 4, dan aktor 1. Ya. Nah, studinya tentang social network theory ini memang kita akan bahas nih nanti di implikasinya, karena ilmu social network theory itu kita memerlukan ilmu komputasi ya, di informatika ya. Kita akan ambil itu. Pertama ada total network data ya. Yang kedua ada egocentric network data. Total network data kita akan bahas seluruh networking. Anda bisa bayangkan bahwa kalau kita petakan aja ya, data Facebook di dunia ini tentu sangat besar sekali ya. Cuma ada bayangkan ya, kalau seandainya kita punya data linkage atau tie dari social network theory itu ada 60 juta orang ya, dan kita ingin menentukan siapa centrality-nya. Nah, saya kira itu memang big data, tapi kita harus melumerkan ya, mengecilkan itu menjadi egocentric network data. Ini dia. Kalau ini anggap ya ini satu network di sini. Yang satu network itu adalah ada 3 di sini ya. Ini ada satu network lagi di sini, dan kita lihat centrality-nya ada di aktor 3 dan aktor 5. Jadi kalau kita ingin ngambil total data, ya ini semuanya nih ya. Bisa dilakukan asalkan datanya jangan terlalu besar ya, mesin kita nggak kuat nanti. Tetapi ada kalanya juga kita ngambil yang gini-gini nih, yang sentral-sentralnya. Jadi aktor 3 dan aktor 5 sebagai sentral. Anda bisa deh, mungkin Anda lebih tahu dari saya ya.
Kalau di Indonesia misalnya yang punya subscriber ya YouTube atau Instagram, ada YouTube deh ya, misalnya yang paling banyak subscribernya, anggaplah ini subscriber dari saya nggak sebut artis siapa, tapi ada YouTuber nomor satu di sini, ada YouTuber nomor dua di sini misalnya, dia punya subscriber yang sama, misalnya, ini saya nggak bikinkan yang sama, tapi kalau ada aktor dua juga subscribe di sini, aktor dua subscribe di sini, tentu kita bisa melihat traffic data dari kekuatan dari centrality-nya. Nah, ini juga akan kita pakai nanti ketika Anda mungkin merancang sebuah platform media sosial misalnya. Nah, nanti Anda bisa gunakan ini. Baik, saya kira itu cukup untuk sekarang karena kita akan perpanjang ini di pertemuan ke-14 nantinya untuk implikasinya. Saya kira cukup untuk kesempatan ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.